kok haus? Tuhan kok haus? Begitu kan? Kita juga heran. Tapi Yesus itu adalah 100% Tuhan dan dia juga 100% Allah. Waktu dia datang ke dunia ini dalam bentuk orang Yahudi, dalam bentuk orang Israel, lahir seperti manusia biasa. Roh yang berubah menjadi daging ada di dalam Maria. Dia memakai kandungan Maria untuk lahir ke dunia, sehingga dia tumbuh besar dalam prosesnya di dalam tubuhnya Maria itu sampai dengan dilahirkan. Itu manusia, benar-benar manusia. Makanya dia haus, dia lapar, dia menangis, dia mengantuk, dia tertidur di perahu, menjelaskan bahwa Yesus adalah manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu, waktu dia disalibkan itu, bukan itu dia berubah jadi Superman atau jadi Tuhan sehingga dia tidak merasakan sakitnya ketika disalibkan. Dia sangat menderita kesakitan karena dia menggunakan tubuh manusia dan tidak menggunakan keilahiannya untuk menolak rasa sakit, sehingga dia benar-benar menanggung penderitaan. Sehingga waktu di Taman Getsemani dia katakan begini, jikalau mungkin cawan ini berlalu dariku, karena terlalu sakit. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan, merasakan kesakitan yang dialami oleh seorang manusia, tapi dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Haus itu kebutuhan jasmani, ya. Haus memang dia benar-benar haus, dia jujur, dia tidak bohong. Saya haus, berikan saya minum. Dan dia juga minta, dan dia berjumpa dengan perempuan Samaria itu jam 12 siang. Sumur itu di tempat yang terbuka, jadi orang bisa lihat dia bicara, bukan di tempat yang tertutup. Beda dengan pasal 3, dia bicara dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, di dalam ruangan yang tertutup. Pasal 4 langsung bicara dengan perempuan Samaria, supaya orang melihat itu budaya sopannya orang Yahudi, dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, berduaan laki-laki dengan perempuan bahaya di tempat yang tertutup, pasti terjadi sesuatu. Apalagi kalau ada yang membuang, memancing untuk jatuh dalam dosa, iblis dan pengikut-pengikutnya. Silakan lanjut ayat berikutnya. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, ketika Yesus meminta air, kemudian dia mendengar respon dari perempuan itu, Yesus pindahkan pembicaraan kepada sesuatu yang sifatnya rohani. Ya, kalau kau tahu siapa yang meminta air ini, maka engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tapi perempuan ini bingung, ini orang bicara apa? Kau bicara tentang air hidup, tentu saja dalam hubungan dengan haus, ya. Tapi bagaimana kau saja tidak punya timba? Bagaimana kau bisa memberikan air yang hidup itu? Ya, bagaimana kau bisa memberikan? Apakah kau lebih besar dari Bapak Yakub? Bereferensi ke perjanjian lama Bapak Yakub, ya.
Tapi Yesus dia mau katakan bahwa dia lebih besar dari Yakub, dia lebih besar dari malaikat-malaikat, dia lebih besar dari segala-galanya. Air yang hidup yang dia berikan itu bukan air untuk kebutuhan jasmani, tetapi kalau kamu minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang aku berikan, jelas itu ya, yang ku berikan, yang Yesus berikan, dia tidak akan haus lagi, bahkan mata air akan ada di dalamnya. Yesus mulai menyampaikan tentang kebutuhan rohani. Yesus sudah melihat perempuan ini, dia tahu siapa perempuan ini. Itu karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Amin. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Amin. Amin. Dia tahu sampai di kedalaman hati manusia. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Makanya perempuan itu langsung menjadi tertarik. Oh, ternyata kau punya air yang membuat saya tidak haus lagi secara jasmani. Tapi dia masih belum paham itu. Silakan lanjut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari, ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kamu punya suami, tetapi yang suami saat ini bukan suamimu, karena engkau punya 5. Bagaimana Yesus bisa tahu orang yang hidup